Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kita kembali dengan saya Kris Budiharjo, bincang-bincang di RKHIA Channel. Hari ini saya ada tamu yang luar biasa, seorang aktivis perempuan, dan juga pernah juga di Duta Jokowi ya, namanya Sofia. Opi panggilannya ya. Kok Sofia kok bisa dipanggil Opi, itu gimana ceritanya? Ya ini ya, teman-teman aja gitu Pak. Kayaknya lebih enak, lebih cepat kayaknya. Oh, disingkat ya. Sofia jadi Opi. Iya. Jadi disingkat aja, ambil tengah Opi. Bukan Ovi tapi Opi. Ada yang Ovi, ada yang Opi, tergantung gitu ya? logat aja Pak. Oh, Jawa Barat atau Jawa Tengah gitu ya. Atau Jawa Barat atau telur Sunda atau non Sunda aja. Betul Pak. Iya. Ini kan dikenal sebagai aktivis perempuan. Nah, apa kesibukan hari-hari ini? Sebenarnya kesibukan saya Pak, penguatan kapasitas pastinya, penguatan kapasitas perempuan penguatan kapasitas ormas, terus juga dampingan dari pemerintah lokal gitu Pak di Kota Bogor. Gitu. Oh, luar biasa. Terutama yang terkait dengan pemberdayaan perempuan, kesamaan gender apa? Betul. Jadi memang kegiatannya, saya tuh aktif di lembaga namanya Metamorfosis Menuju Inklusi Pak. Itu lembaga yang memang concern di isu toleransi dan gender. Oh, gitu. Toleransi dalam kehidupan antar agama, antar suku dan sebagainya itu ya. Betul. Dan gender. Gender. Iya. Jadi toleransi itu kan biasanya ya netral gender, tapi bagaimana kita ada transformasi gender ya di dalamnya. Bagaimana toleransi itu nggak hanya kalau keagamaan itu milik laki-laki saja, gitu ya. Tapi ini juga ya perempuan juga terlibat dalam toleransi beragama, toleransi untuk ya semua ya Pak ya. Antar suku dan sebagainya, ras, gitu ya. Oh, anunya di sana ya, goalnya ya aktivitasnya ya, kegiatannya itu. Masalah gender di era pembangunan dari Orde Baru kan udah mulai bagus Indonesia ya. Perempuan di era khusus di era Pak Jokowi, apa kebijakan yang membuat happy kira atau tidak happy terhadap kegiatan yang Mbak Ovi lakukan? Ya sebetulnya di era Pak Jokowi ini pengaruh utamaan gender itu memang lebih terasa gitu ya. Jadi kalau zaman dulu Pak, misalnya kebanyakan kan kita berkegiatan itu nggak inklusi ya, maksudnya tuh beragam gitu ya, dari disabilitas ada dan lain sebagainya ada gitu ya. Kalau dulu kan tidak melibatkan itu, tapi kan sekarang itu sudah melibatkan disabilitas, ya kan? Melibatkan perempuan miskin juga, melibatkan juga minoritas gitu. Terus juga ya semua dilibatkan untuk bagaimana mereka berpartisipasi ya di dalam berkegiatan dan untuk pastinya untuk membangun bangsa ini juga gitu loh Pak. Itu yang disebut toleransi ya. Jadi toleransi itu juga bukan saja toleransi agama, itu hanya sebagian ya. Tapi toleransi yang dimaksud di sini adalah toleransi banyak segmen-segmen masyarakat, para disabilitas, kemudian ada kegiatan untuk perempuan, pemberdayaan perempuan, kira-kira seperti itu ya. Salah satu kegiatan itu untuk khusus untuk perempuan kalau nggak salah bantuan permodalan. Pernah tahu nggak itu? Mekar. Mekar. Iya, bantuan permodalan pasti banyak ya Pak. Ya, untuk khusus perempuan. Khusus perempuan ya. Tapi memang bantuan permodalan juga kan zaman sekarang itu juga semakin banyak ya. Iya. Bagaimana UMKM itu bisa naik kelas katanya kan. Iya. Tapi memang itu ada juga ya, karena kami ini kan memang lebih memberdayakan organisasi-organisasi masyarakat sipil di Kota Bogor, ya kan gitu ya, karena kami memang kayak Mas Joko saya itu kan tinggalnya di Bogor. Ya, lingkungan dulu lah nomor satu, ya. Ya enggak. Bagaimana kami sebagai orang Bogor ya
bisa berpartisipasi juga di Bogor, ya kan? Iya. Masa kita kerja di mana-mana tapi kotanya kampungnya sendiri, enggak, ya? kotanya enggak, ya kan? iya. Nah, disitulah. Jadi kami di Bogor itu kan dulu Bogor itu dikenal juga dengan indeks kota toleran, intoleran. Jadi intoleran dulu intoleran. Ya. Oh iya. Jadi indeks kota tolerannya itu rendah, Pak. Oh. Gitu. Iya. Dulu itu pernah mencapai dari 94 kota se-Indonesia itu pernah mencapai 94 dengan nilai 9. Paling rendah. Paling rendah. Di seluruh kota di Indonesia. Iya. Pernah ya. Pernah ya. Oke. Kemudian itu tahun 88 mungkin ya. Oh iya. Tahun 2018 kayaknya ya. 2015 atau 2018 gitu. Nah, kemudian ya naik ya kami bersama-sama masyarakat khususnya Kota Bogor itu membangun Kota Bogor ya semuanya harus bergerak, Pak, karena nggak bisa cuman hanya tokoh agama saja ya. Nggak bisa hanya pemerintah saja, tetapi semuanya harus bergerak. Jadi ada ormasnya bergerak, ada komunitasnya bergerak, ya. Kemudian ada ya semuanya, ada tokoh agama, tokoh masyarakat, swasta, terus juga akademisi, ya, media itu semua gitu bergerak supaya itu bagaimana itu semuanya jadi meningkat, gitu, ya kan? Nah, dari 94 itu menjadi 88, 67, ya, 33, kemudian sempat 17 dan sekarang 12. Luar biasa dong nilainya. Iya, Pak. Kemajuan dari sekarang sudah Bogor sudah termasuk kota toleransi terbaik lah. Bukan terbaik tapi baik lah. 12 oke lah, oke. Artinya Bogor betul-betul kondusif. Kota untuk semua, Disabel diperhatikan, masyarakat memperhatikan, pemerintah daerah kota memperhatikan, kemudian juga Bogor toleransi. Bahkan saya dengar, saya pernah wawancara dengan wakil wali kota sana, Dodi itu kalau nggak salah, siapa namanya lupa. Pohon pun ada toleransi para pohon, gimana pohon punya KTP di Bogor. Jadi udah luar biasa ya perkembangan Bogor. Nah, sekarang kembali ke masalah nasional. Pandangan Mbak Ovi sendiri, ini kan sebentar lagi Pak Jokowi berakhir. Bahkan saya banyak wawancara, baik di podcast maupun di luar podcast ini, orang nggak merasakan bahwa Pak Jokowi mau sebentar lagi, tinggal 2 bulan lagi. Ya 3 bulan lah. Bulan nggak nyampe 3 bulan, ya 3 bulan lah, 3 bulan ini Agustus ya, September, 2 bulan lagi, 2 bulan, Pak. Nggak terasa. Pak Jokowi sudah mau berakhir, tapi kegiatan pemerintahan seolah-olah tidak berakhir. Betul. Nah, pandangan Mbak Ovi terhadap sosok Jokowi itu seperti apa? Dan kesan-kesan yang mendalam terhadap Pak Jokowi seperti apa? Pribadi Pak Jokowi seperti apa? Kalau menurut saya ya Pak Jokowi itu adalah sosok pemimpin yang luar biasa ya. Dari seorang tukang kayu ya bisa menjadi presiden ya. Itu kan sungguh luar biasa, Pak. Jadi role model buat seluruh masyarakat Indonesia pastinya ya. Yang dulu seorang pemimpin itu kan harus dari Menak atau harus dari bangsawan lah, ya kan? Ibaratnya ya nggak pernah lah, belum ada ya dari masyarakat biasa dan itu menjadi masyarakat kan sangat luar biasa gitu ya. Dan kiprahnya juga, keberaniannya untuk memimpin bangsa ini kan juga nggak tanggung-tanggung ya, Pak ya. Ibaratnya apa ya? Pembangunan sekarang ini kan jauh lebih maju, Pak. Ya kan, teknologi, ya kan. Kemudian coba dilihat dari infrastruktur aja deh, Pak. Dulu banyak misalnya perempuan kayak misalnya ibu-ibu hamil, ya, yang harus ke rumah sakit jauh ya kan, dengan jalanannya yang rusak, lahir di jalan deh. Bahkan pertama bisa juga lahir di jalan. Bisa juga mati di dalam perut gitu kan. Nah, tapi kan sekarang enggak, Pak.
gitu kan, cepat, semuanya serba cepat. Iya, iya, iya. Ekonomi, perekonomian, ya kan, perekonomian juga semakin bagus gitu. Dulu orang nggak mungkin ya, misalnya apa ya, tukang-tukang misalnya jalan itu ada yang sampai terbalik gerobaknya, ya kan. Tapi kan sekarang dengan jalan yang bagus kan, itu diuntungkan juga gitu. Nah, itu baru dari situ. Nah, dan perubahan kebijakan itu juga terjadi. Misalnya kayak undang-undang TPKS yang dulu apa kekerasan terhadap perempuan itu, kekerasan seksual itu Pak. Itu kan dulu kan nggak gol-gol, dan di zaman Jokowi lah ya. Pak Jokowi apa gol akhirnya kan. Nah, itu kan juga suatu dobrakan yang luar biasa gitu. Ya, itu ya dirasakan kan? Oleh aktivis itu perempuan ya. Iya. Jadi akhirnya turunan dari undang-undang itu kan juga terus dari apa ya, kayak misalnya kampus-kampus juga udah bagaimana membuat apa ya, waktu itu Permendikbud gitu ya. Bagaimana kekerasan seksual di kampus-kampus itu kan juga sudah mulai diperhatikan ya, sudah dilihat gitu. Iya. Jadi ya misalnya ada kekerasan seksual ya, mau dalam bentuk segi apapun kan itu pasti ada sanksinya gitu, ya kan? Iya. Kemudian juga Departemen Agama juga kan, Depak gitu. Itu juga kan mengeluarkan juga, ya kan, yang pastinya untuk pesantren, ya kan? Iya. Ya kan banyak juga kan kita dengar Pak. Iya, kekerasan seksual, iya. Nggak hanya misalnya apa, kekerasan seksual itu di tempat-tempat yang umum rame, tapi kan di tempat-tempat yang pendidikan agama pun ada, kampus ada. Dan itu jadi dobrakan yang luar biasa Pak. Dengan ada undang-undang itu ya. Ya harapannya sih ke depan ya pastinya itu lebih masif disosialisasikan Pak, ya kan, supaya orang paham. Gitu. Itu tugas aktivis lah. Aktivis ini kan apa, tugas tanpa batas. Setia tanpa batas. Setia tanpa batas ya. Jadi masuk ke lini manapun dalam kerangka kebersamaan, dalam rangka kebahagiaan bersama. Itu kan fungsi daripada aktivis sebenarnya. Nah, Mbak Opi pernah di Duta Jokowi mendukung Pak Jokowi ya? Pastinya Pak. Ya, dulu kok waktu ada ide atau gagasan mendukung Pak Jokowi, gimana ceritanya itu? Ya, dulu sebetulnya saya tidak suka di politik praktis Pak, justru ya. Karena kan yang namanya aktivis perempuan rata-rata itu kan ya hal-hal perempuan aja. Iya, maksudnya hal-hal perempuan, tapi kebanyakan kan non praktisi gitu, Jadi ibaratnya kita berpolitik, tapi bukan politik praktis yang memang harus terjun langsung gitu kan. Dukung orang. Itu kan enggak gitu. Jadi memang dari 2014 gitu ya kami apa ya, sudah melihat sosok Jokowi itu dari waktu jadi gubernur pastinya bahwa Jokowi itu adalah sosok gubernur yang berbeda gitu kan. Dari mulai dari situ dulu tuh apa ya, untuk melihat atau bertemu dengan seorang gubernur kan susahnya setengah mati Pak. Ya kan? Setelah di zaman Jokowi itu semua orang bisa ketemu, bisa foto, ya kan? Terus ibaratnya kita bisa mengadukan sesuatu tuh mudah, apalagi Pak Jokowi senangnya belusukan, ya kan? Nah, dari situlah kita ketika Pak Jokowi dimandatkan menjadi presiden, itu kita udah tanpa pikir-pikir lagi Pak, gitu kan? Wah, ini memang udah bagus ya kan? Udah bagus, dan pastinya bisa membawa perubahan untuk Indonesia, gitu. Itu keyakinan awal. Awal. Nah, sebenarnya sih ya pas sudah diminta gitu, ya ada waktu itu kan sama Pak Jonas Joko kan ya, terus juga sama Mbak Fitri dulu, teman saya juga. Nah itu wah kayaknya memang
bagus nih gitu ya, dan apalagi namanya Duta Jokowi waktu itu. Iya. Gabung aja deh. Ya udah gitu. Tapi memang di Duta Jokowi itu karena namanya itu Pak, jadi akhirnya kami juga sangat berat Pak. Oh, bebannya ada. Bebannya ada. Ya Jangan kan? ngomong suka dong, beban juga banyak. Bebannya banyak. Karena dengan namanya Duta Jokowi artinya bagaimana tingkah laku kita. Iya, harus hati-hati. Harus mencerminkan seorang Jokowi. Seorang Jokowi. Gitu. Apa yang dipetik perilaku seorang Jokowi yang harus dijaga oleh Duta Jokowi itu? Bagaimana semuanya itu ada, kita harus mempunyai tanggung jawab yang tinggi, ya kan? Akuntabilitas kita ya di dalam organisasi itu harus gitu, dan bagaimana kegiatan-kegiatan kita juga memang harus yang partisipatif juga gitu kan, dan harus dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi ketika kita pakai nama duta Pak, juga kita nggak berani tuh Pak kemana-mana, kemana-mana gitu ya, minta misalnya mau berkegiatan harus gimana pakai nama duta tuh berat Pak jadinya. Akhirnya ya udah kami melakukan dengan semampu kami aja. Gitu. Berkegiatan dengan apa yang ada. Tapi pertama kali ketemu Jokowi, pernah ketemu Jokowi nggak? Pak Jokowi pernah ya. Pertama kali ketemunya di mana itu? Gimana itu? Waktu itu kami membuat acara itu membuat lagu buat Jokowi Pak, dengan naga suara. Nah, itu Duta Jokowi itu Pak. Dengan naga suara, dan Pak Jokowi hadir. Wih, wow, di situ ketemunya. Iya, luar biasa. Waktu itu kan gimana waktu itu yang nyanyi Delon ya. Pertama ketemu gimana? Ya saya minta foto lah Pak. Biasa narsis ya. Harus pamer ya tuh. Kalau misalnya minta foto Pak, sampai saat ini juga harus minta foto terus. Oh gitu ya? Iya, padahal dari foto yang waktu dulu ya, waktu pertama kali kita foto sama Jokowi, Pak Jokowi, kemudian ketemu lagi minta lagi, ketemu lagi minta lagi. Adiktif deh, canduan. Iya. Awal ketemu gimana rasanya? Ya sangat luar biasa ya Pak. Waktu itu belum presiden ya? Belum presiden. Oke. Tapi ketika ketemu juga kita kayaknya senang banget. Iya. Kan? Waktu itu kita pakai baju kotak-kotak Pak, ingat Pak? Iya masih terbawa ya. Iya. Ya, waktu bawa itu. Gubernurnya. Betul. Yang presiden kotak-kotak agak beda tipis. Karena waktu itu kan awal ya kan. Nggak hilang ke kotak-kotakannya. Kemudian di tahun 2019 lagi, ya kan. Nah itu juga kita tergabung tuh dengan Deltawan dulu kan Pak? Iya. Dengan Pak Muldoko. Iya. Nah, setelah dulu ya jumpa pertama dan jumpa-jumpa selanjutnya, perbedaan apa yang Mbak rasakan? Ada perubahan apa perilaku, sikap laku seorang Pak Jokowi terhadap Mbak atau terhadap lingkungan Mbak? Perilaku ya, hubungan, relationship-nya seperti apa? Ini kan sebelum presiden, kemudian menjadi presiden pertama, presiden kedua pernah ketemu dong. Apa perbedaan? Kalau menurut saya nggak ada yang berubah Pak. Nggak ada berubah ya? Nggak ada. Karena waktu pertemu pertama, ya Pak Jokowi humble ya. Iya. Begitu, misalnya, ya Pak, saya boleh minta foto? Iya, foto, ya kan? Terus pas sudah jadi presiden, sama Pak. Perilakunya sama juga. Foto juga? Pak Presiden harusnya di tempat yang lebih enak, tapi dia turun ke bawah, ya kan? Iya. Menemui penggemarnya atau rakyatnya lah, relawannya yang tidak bisa masuk ke dalam juga ada, gitu kan? Ya? Iya. Artinya kan Pak Jokowi itu ya sama aja perilakunya gitu ya, nggak berubah. Nggak berubah. Sejak sebelum presiden menjadi presiden nggak ada perubahan ya. Nah, mau dikatain apapun, ya kan Pak? Ya sudah. Ora apa-apa. Suka-suka lu ngomong deh. Nah, kesan yang paling mendalam dalam relationship dengan seorang Sofia dengan Pak Jokowi itu apa? Kesan yang paling mendalam di dalam sanubari sampai masuk ke sanubari apa kira-kira? Ya kalau kesannya itu
memang Pak Jokowi itu pekerja keras ya Pak ya. Itu yang membuat kita itu malu gitu Pak. Kalau kita itu juga nggak bisa melakukan hal yang sama gitu. Seperti yang Pak Jokowi lakukan gitu. Iya. Enggak, itu kesan ya, jadi malu lah kalau kita nggak seperti itu ya. Iya, kan Pak Jokowi malah kerja, ya kan Pak? Iya. Besok kita tidur ya. Jadi kalau misalnya dengan teman-teman tuh, kalau misalnya santai-santai, ayo kerja. Ada gitu, nggak sesuatu inspiratif yang ada di Mbak Sofia? Inspiratif soal perilaku Pak Jokowi atau kebijakan Pak Jokowi yang sangat berpengaruh dalam pola kehidupan Mbak Sofia? Tegas ya, ketegasannya itu sebenarnya itu menjadi inspiratif. Kadang-kadang kita itu nggak enakan Pak, ya kan? Kadang-kadang itu gimana ya? Kalau sama orang yang gimana, itu kan kita nggak enakan tuh Pak, ya nggak? Tapi kan Pak Jokowi nggak ya? Nggak. Maksudnya tegas aja gitu ya, dengan siapapun tegas. Mau yang tua, yang sedang, yang muda. Hormat tetap tegas. Hormat tapi tegas. Itu kan yang memang juga sangat itu ya. Itu bisa mempengaruhi ya. Iya kan, dari seorang yang biasa mempengaruhi orang yang kan tahu sendiri kan Pak. Sedunia. Iya kan? Indonesia. Akhirnya dunia. Iya. Tapi dengan apa ya? Dengan Anda pasor. Apa? Anda pasor, orang Jawa bilang humble lah. Ya kan? Rendah hati. Rendah hatinya itu yang membuat kita menjadi inspiratif. Oke, ini terakhir. Harapan dengan turunnya Pak Jokowi ini kira-kira seperti apa Indonesia ke depan? Harapannya pemimpin-pemimpin kita ke depan itu bisa meneruskan apa yang sudah diinisiasi oleh Pak Jokowi. Gitu. Jadi baik infrastruktur, apalagi ibu kota Nusantara Pak, itu harus terus dilanjutkan. Gitu. Nggak bisa enggak. Gitu kan? Karena sayang kan, ibu kota Nusantara yang dibuat sangat megah, ya kan? Itu anak bangsa yang membuat, ya kan? Kalau tidak dilanjutkan seperti apa Pak? Dan bagaimana mata dunia ini memandang itu kan, ya kan? Jadi ibu kota nasional, ibu kota Nusantara, ibu kota Indonesia ada karya putra-putri bangsa Indonesia, dibuat sendiri, didesain sendiri, dibiayai sendiri, bukan tinggalan kolonial Belanda. Ini adalah hasil karya terbesar, bukan hanya karyanya Pak Jokowi, tapi karya putra-putri bangsa Indonesia terbaik. Nah, itu kan Pak. Kita akan terus bahas lebih lanjut tentang bagaimana ibu kota Nusantara selanjutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.